saya balik lagi nih ke Mas Hasroni. Tapi kalau misalkan kita ngelihat sekarang, kalau ngelihatnya hari ini, kok sasaran gonjang-ganjingnya seperti ada sasaran tembak. Oke. Ya, jadi mungkin tanggapannya Mas Harun dulu nih. Izin untuk lebih mengeneralisasikan dulu terkait tentang 3 bulan terakhir ini. Ini banyak sekali isu-isu yang kemudian menyudutkan bahasa petiknya itu menyudutkan terkait tentang aswaja lah kira-kira gitu. Ya misalnya kita lihat pesantren gitu kan, kemudian juga gus-gusan gitu kan, kemudian juga Habib dan sebagainya, kemudian nikah siri, kemudian dan lain sebagainya. Dinamika. Nah, yang kemudian titik terakhirnya ini di PBNU. Dan mungkin saja masih ada lagi. Ya karena bulan Desember masih ada bulan Desember. Karena masih ada bulan Desember. Belum akhir tahun ya, akhir tahun belum habis. Iya, akhir tahun belum Jadi habis. apa itu? Nah, kita nggak pernah tahu ya. Ada kalau Desember. saya ngelihat, iya betul. Kalau udah bulan ber ini, Ada aja. Tapi yang paling penting yang perlu kita garis bawahi adalah kenapa yang menjadi isu besar di Republik ini yang 3 bulan terakhir ini adalah Islam gitu. Isunya pesantrennya. Jadi kalau ditarik ke secara keseluruhan ini sepertinya ada indikasi ke sana. Iya, tapi itu ya biasa di Republik, di negara yang besar dan sebagainya itu. Tapi terkait tentang tadi bahwa siklus dalam sejarah itu kan ada beberapa teori terkait tentang sejarah ya. Misalnya sejarah vertikal, kemudian sejarah horizontal, kemudian sejarah siklus tadi. Ini suatu hal yang berubah-ubah, kemudian ada yang di atas, ada yang di bawah, kemudian muter-muter lain sebagainya. Yang pernah terjadi dulu sekarang terjadi ya, tadi Muktamar Situbondo 1984, kemudian 1991, 92, kemudian 97 dan sebagainya. Dan kemudian sekarang terjadi lagi nih. Ada istilahnya pemazulan dan rame-rame di NU. Dan itu biasa terjadi. Artinya siklus, teori siklus itulah yang kemudian membentuk sebuah peristiwa ini. Isunya pemakzulan itu sesuatu yang dianggap biasa atau gimana? Iya, dalam sebuah organisasi yang besar pemakzulan itu sebetulnya kan lumrah terjadi, dan di organisasi apapun ya, misalnya ya partai politik juga sama, dan sebagainya juga sama gitu. Nah, apalagi Nahdlatul Ulama yang salah satu ormas terbesar di dunia ya gitu. Jadi itu biasa saja hal yang biasa. Dan ya karena namanya organisasi ini kan butuh yang namanya komunikasi yang konsisten. Tapi itu bisa dibilang kehendak seluruh NU atau memang ada yang mengusulkan, ada juga yang tidak menyetujui gitu. Untuk isu pemakzulannya sendiri. Dua pihak itu pasti ada di dalam sebuah sebuah peristiwa ini gitu, pemakzulan dan sebagainya, pasti ada yang terima, ada yang tidak terima. Buktinya kemarin ada 50 kiai yang ketika itu menolak untuk memakzulkan Gus Yahya gitu kan. Berarti bukan suara bulat ya tentang pemakzulan ini ya. Tapi kalau Mas Hasrun lihat risalah rapat dari Syuriah sini atau Islam sendiri bisa dikatakan sebagai upaya untuk memakzulkan atau memang hanya sebatas ketidakpuasan di pihak Rais Hamanya sendiri gitu loh. Misalkan kayak aku nggak puas nih dengan kekecewaan lah ya. Coba deh evaluasi segala macam, atau memang ada hal lain. Ya, sebetulnya itu kan sebuah kekecewaan yang memang sudah dipendam lama gitu ya. Udah puncaknya kayak gunung es sudah menumpuk dan sebagainya, kemudian seperti ada akumulasi dan sebagainya. Artinya nggak muncul tiba-tiba langsung meledak enggak, atau gempa dan sebagainya. Ini tentu peristiwa yang memang udah sudah lama yang terjadi selama ini. Tapi betul tadi, kita sebagai kadar NU itu tadi yang usianya di bawah 40, kita hanya bisa melihat ini dinamika yang terjadi gitu. Dan kita senantiasa bisa berharap betul bahwa NU tetap menjadi moral authority dan sebagainya. Tapi sebagai perwakilan pemuda NU punya suara juga kan untuk berpartisipasi dalam gonjang-ganjing ini. Kita siapa ya? Kalau kita nggak punya apa-apa. Jadi pemuda tidak bisa mengubah apapun gitu. Iya, kita tidak, kita santri, kita ya manut kiai dan kemudian itu dan memang biasa. budaya, tapi itu kan hal yang biasa terjadi dan lagi-lagi itu adalah kapal besar yang perlu di manage dan dikelola dan dikomunikasikan dengan baik dan sebagainya. Sehingga ya karena kapal besar ini kemudian ini udah terlalu dalam dia. Kapal ini melaju dan sebagainya, sehingga gelombangnya juga makin besar ya. sebagainya. Nah,
Oke, nah Mas Al-Hafiz sendiri nih, ini kan kalau kita lihat tadi ada beberapa faktor penyebabnya. Nah, kalau dikaitkan dengan selama ini ya kita sebagai orang di luar NU melihat NU ini kan sepertinya sebuah ormas yang selama ini terbuka, terus tidak terlalu gimana-gimana lah terhadap isu-isu sensitif, lebih ya kalau kata anak sekarang lebih santuy gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba masalah-masalah seperti itu menjadi salah satu pemicu gitu? Apa penyebabnya? Kalau dibilang akumulasi berarti selama ini ada ibaratnya letupan yang tidak bisa gimana tuh di internal komunikasinya tuh? Kalau akumulasi itu yang saya nggak tahu ya, karena tidak ada di surat itu. Nah, yang saya tahu kemudian itu adanya pertemuan yang dilakukan oleh para kiai-kiai juga baik Surya maupun PWNU semalam gitu kan, yang kita tahu di PBNU yang dipimpin oleh ada Khatib Am juga di situ, ada ya pokoknya termasuk juga Gus Yahya yang kemudian melahirkan surat tanggal 23 sebagai penolakan terhadap dakwaan yang diklaim di surat-surat sebelumnya oleh baik di tanggal 20 maupun di tanggal 22. Itu ada bantahan-bantahannya di situ. Poin 1 itu tidak terbukti. Terus perlu dibuktikan secara objektif. Itu bahasa surat di 23. Terus terkait tata kelola dan segala macam itu tidak adanya klarifikasi ruang yang cukup bagi Ketua Umum PBNU untuk memberikan klarifikasi dan ruang itu seperti ditutup dan segala macam. Nah, artinya sebenarnya komunikasi ini ada sebenarnya. Cuma komunikasi ini terjadi. Cuma hanya beda tempat dan beda waktu aja gitu. Yang sebelah ini ngomongnya kapan dan di mana, yang sebelah sini ngomongnya kapan dan di mana. Nah, tapi saya kira ada inisiatif dari Gus Yahya untuk ayo coba kita komunikasi di satu tempat dan di satu waktu gitu. Nah, itu yang kemudian disampaikan semalam juga kita dengar itu saya kira rame di televisi, di berita online. Konon nanti bukan konon tapi memang dijadwalkan. Betul, itu dijadwalkan oleh para pengurus-pengurus tingkat tinggi. Atau kalau bukan pengurus tingkat tinggi ya pengurus harian PBNU lah, baik Surya maupun Tanfizia untuk mengadakan pertemuan di pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Nah, adapun kita ini ya hanya bisa berharap bahwa pelaksanaan komunikasi kedua pihak terbangun dengan baik, juga kembali saling memberi salam satu sama lain kira-kira gitu. Karena kan sebenarnya bukan nggak harmonis, sebenarnya nggak ada perpecahan di sini sebenarnya, nggak ada perpecahan, jadi nggak butuh hanya perbedaan pendapat dan perbedaan tafsir kan sebenarnya. Jadi nggak perlu organisasi kan begitu kan. Perbedaan pendapat itu biasa, jadi nggak perlu ada islah untuk menyatukan karena emang nggak ada yang pecah di sini, nggak ada yang pecah, dan itu yang satu memberi tafsir, yang satu juga memberikan tafsir. Nah, itu perlu duduk dalam satu waktu dan satu tempat. Cuma itu aja kan sebenarnya.